Bab 1601, untuk apa dibiarkan? Entah berapa lama, Sigo perlahan membuka matanya. Pikiran pertamanya adalah, aku tidak mati. Mendadak dia terbangun. Di waktu ini, dia masih berada di tempat tidur. Ada apa ini? Sigo bingung. Tak jauh dari situ, Rani masih memasak obat. Dia mengipasi api sambil meniup uap panas yang keluar dari panci obat. Di waktu ini, Meila berjalan memasuki rumah batu. Dia melirik Sigo sambil berujar, "Yuk bangun, jalan-jalan ke depan." Sigo terdiam. Meila menambahkan, "Sesudah ini, kalau kamu masih mau mati, ya sudah." Sesudah itu, dia memandang Rani dan tersenyum. "Rani, kamu sini." Rani segera menurunkan kipasnya. "Oke." Meila membawa Rani keluar. Sesudah terdiam sejenak, Sigo juga berdiri dan mengikuti mereka keluar. Meila mengajak mereka berdua berjalan di jalanan. Walau tanah di sini sudah mahal, lingkungannya tidak berubah. Masih kotor dan berantakan. Mereka yang belum menjual tanahnya masih hidup dalam kemiskinan. Rani menarik Meila dan mengikutinya dari dekat. Di belakang mereka, Sigo mengikuti perlahan, dia terdiam dan tidak bersemangat. Meila mendadak menoleh dan melihat ke sebuah rumah batu tak jauh dari sana. Di depan rumah batu itu, duduk seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun, pakaiannya compang camping, dan sedang makan dengan lahap dari mangkuk yang pecah. Meila memandang lelaki itu sambil bertanya, "Apa kamu tahu dia kenapa?" Rani berujar cepat, "Kata ayahku, waktu dia umur 6, kedua orang tuanya meninggal jadi dia terpaksa mencari makan. Waktu gede, dia menikahi seorang kakak yang otaknya terbelakang, tapi kemudian kakak itu kesulitan melahirkan dan mati bersama bayinya." Sambil berbicara, mukanya berubah muram. Meila memandang Sigo sambil berujar, "Kamu susah, tapi apa sesusah dia?" Sigo terdiam. Meila mengusap kepala kecil Rani dengan lembut. "Ibu Rani meninggal muda." "Apa kamu tahu bagaimana ibunya meninggal?" "Dia mati kelaparan." Rani merasa matanya perih, air matanya langsung mengalir. Meila melihat sekeliling sambil berujar, "Kamu merasa susah, tapi setiap orang di sini lebih susah dari kamu." Sigo tetap diam. Tatapan Meila berangsur-angsur menjadi sinis. "Siapa yang bilang hidup itu adil? Hidup itu tidak adil. Kenapa sebagian orang terlahir dalam keluarga terpandang sementara yang lain adalah orang biasa? Kenapa sebagian orang terlahir dengan fisik istimewa dan mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, sementara yang lain tidak mempunyai bakat dan tidak akan bisa berkultivasi seumur hidup?" Sambil berbicara, dia melirik Sigo, "Apa kamu bisa menjawabku?" Sigo tetap diam. Meila menarik kembali pandangannya. "Apa kamu tahu asal-usul kata dewa?" Sigo memandang Meila. Meila berujar, "Dewa tidak menyatakan diri mereka sendiri, tapi dihormati oleh semua makhluk. Kalau mereka yang berkuasa benar-benar melayani rakyat dengan tulus, mereka akan menghormatimu bak dewa. Tapi, di antara para dewa di Aula Laksa Dewa sekarang ini, berapa banyak dari mereka yang mau memperhatikan semua makhluk? Mereka berada di tempat tinggi di Aula Dewa, katanya saja melayani semua makhluk, tapi sebenarnya mereka adalah penguasa semua makhluk." Sambil berbicara, dia memandang Sigo, ucapannya tajam bukan main, "Kenapa bisa ada daerah kumuh? Penderitaan semua makhluk setengahnya disebabkan oleh alam dan setengahnya lagi disebabkan manusia. Sebagai dewa tingkat tinggi di Aula Laksa Dewa, apa kamu tahu penderitaan ini? Apa kamu pernah melakukan sesuatu?" "Tidak ada." "Bukan hanya kamu, tapi seluruh Aula Laksa Dewa, semuanya hanya memikirkan masa depan sendiri. Salah menafsirkan strategi ilahi, menebak niat langit, dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan bagi diri mereka sendiri,
mereka menyanjung atasan dan menindas yang lemah. Semakin banyak kekuasaan yang mereka punya, makin keras tindasannya. Muka Shigo menjadi sedikit pucat. Rani belum pernah melihat Meila setegas itu sebelumnya. Dia sedikit takut sehingga memegang lengan baju Meila erat-erat. Meila melihat sekeliling sambil berujar dengan lembut, seluruh aula Laksa Dewa lebih buruk dari seorang penghujat. Seorang penghujat asing di mata aula Laksa Dewa, justru bersedia membela orang-orang yang tidak ada hubungan dengannya, bahkan mengorbankan menara kesayangannya, tanpa ketenaran, tanpa keuntungan. Dan sekarang, dia diburu oleh para dewa aula Laksa Dewa. Apa gunanya mempertahankan aula Laksa Dewa seperti itu? Shigo terhenyak, dia memandang Meila dengan tak percaya. Ucapan ini benar-benar keterlaluan. Meila memandang lelaki barusan yang duduk di pintu di kejauhan sambil berujar dengan lembut, "Shigo, lihatlah orang-orang yang ada di sini. Mereka akhirnya mempunyai harapan karena muncul orang yang dianggap sebagai penghujat oleh aula Laksa Dewa." Tapi sekarang, aula Laksa Dewa mendadak mengubah kebijakannya dan mulai membeli real estate orang-orang biasa ini dengan harga murah. Bagaimana semua makhluk bisa hidup? Dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil berbicara, marah dan hanya bisa tunduk. Tangan Shigo sedikit gemetar. Meila menambahkan, dalam hidup ini, manusia seharusnya punya keyakinan sendiri. Shigo, kalau kamu adalah orang biasa, kamu tidak perlu peduli pada semua makhluk hidup, karena itu bukan tanggung jawabmu. Tapi masalahnya adalah kamu bukan manusia biasa. Karena kamu disembat semua makhluk hidup, kamu seharusnya berusaha. Api pemurnian tidak bisa memusnahkan benih dewa sejati. Kalau kamu berjuang untuk semua makhluk hidup, api pemurnian hanya akan membuat benih dewamu makin terang. Sambil berbicara, dia menarik Rani jalan terus sambil berujar, "Kalau sebelumnya kamu tidak tahu penderitaan semua makhluk hidup, sekarang adalah kesempatan terbaikmu. Kamu baru menderita beberapa hari dan sudah tidak mau hidup lagi. Coba kamu pikirkan, ada orang yang sudah menderita sepanjang hidup mereka." Shigo berdiri diam, memandang sekelilingnya dengan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang menginjak dadanya. Di kejauhan, Rani mendadak mendongak untuk melihat Meila. "Kak Meila, apa karena bantuan kakak itu makanya semua di sini jadi berubah?" Meila mengangguk. "Ya." Rani mengedipkan mata. "Apa karena dia makanya aku bisa belajar?" Meila tersenyum sambil berujar, "Ya." Rani mendadak cemas. Kalau begitu dia dalam bahaya sekarang, kan? Meila menggelengkan kepalanya. Aula Laksa Dewa sangat berbahaya. Rani sedikit bingung. Meila mengusap kepala kecilnya dengan lembut dan tersenyum. "Tenang saja, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah belajar dengan giat dan berlatih dengan baik. Kamu sudah melewati masa-masa sulit, aku harap nanti kalau kamu punya kemampuan, kamu tidak akan melupakan kesulitan dan penderitaan yang sudah kamu alami hari ini, dan berbuat lebih banyak untuk orang-orang di lapisan masyarakat bawah." Rani berujar dengan serius, "Lia, pasti." Meila tersenyum sambil berujar, "Baguslah." Di sisi lain, di ujung langit berbintang, Sander sedang terbang dengan pedangnya. Karena ada pedang King Xuan, gerakannya sangat cepat. Tak lama kemudian dia meninggalkan rombongan para ahli jauh di belakangnya. Dia tidak memilih untuk bertarung lagi karena menghabiskan terlalu banyak energi sesudah mengerahkan jurus itu. Sander berpikir dalam hati, "Senior Zoxin, apa kamu bisa menyembunyikan auraku?" Walau sudah lumayan jauh dari para ahli di belakangnya, auranya tidak disembunyikan, jadi lawan masih terus mengikutinya. Zoxin berujar, "Aku coba dulu." Sambil berbicara, sebuah aura misterius muncul pada Sander, dan segera, aura Sander langsung disembunyikan. Melihat ini, Sander merasa lega.
Terima kasih. Zoxin berujar, jangan senang terlalu cepat, aula laksa dewa ini jauh lebih hebat dari yang kamu kira. Sander tersenyum getir. Aku benar-benar tidak bisa keren selama lebih dari 3 hari. Sambil bicara, dia mengganti pokok bahasan dengan bertanya, senior, kamu tahu tentang aula laksa dewa? Namun, Zoxin tidak menjawab. Sander hendak bertanya lagi, tapi Zoxin pun berujar, apa rencanamu sekarang? Melihat Zoxin tidak mau membicarakan aula laksa dewa pusat, Sander pun tidak bertanya lagi. Dia melihat sekeliling sambil berujar, cari tempat untuk beristirahat dulu. Sambil berbicara, dia bergerak, pedangnya berkelebat, menghilang tepat di ujung galaksi. Sekitar 15 menit kemudian, sekelompok master dari aula laksa dewa pusat muncul. Sang pemimpin, seorang master dari tingkat dewa utama, melihat sekelilingnya dengan muka suram. Auranya menghilang. Seorang lelaki tua di sampingnya berujar dengan berat, dia menyembunyikan auranya. Master tingkat dewa utama itu membuat keputusan cepat, kita tidak bisa memberinya waktu, aku akan hubungi. Dia baru saja mengeluarkan jimat transmisi suara ketika ruang di depannya bergetar sedikit, dia langsung tercengang. Master di sebelahnya bertanya, ada apa? Master tingkat dewa utama itu berujar, para petinggi sudah tahu apa yang terjadi di sini, mereka menyuruh kita mundur. Master itu bertanya dengan bingung, lalu Sander. Master tingkat dewa utama memandang ke ujung langit berbintang yang jauh sambil berujar, sudah ada orang yang akan membereskannya. Ayo pergi. Sesudah itu, dia berbalik dan menghilang bersama semua orang. Di sisi lain, Sander tiba di pegunungan tak berujung. Dia menemukan kolam air dan duduk bersila, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Jiano. Ada lebih dari 100 juta kristal spiritual sejati di dalam cincin penyimpanan itu. Melihat begitu banyak kristal spiritual sejati, Sander hanya bisa mendesah, pejabat memang kaya. Sambil berbicara, dia memandang kotak pedang. Ada 3 pedang di dalamnya. Itu semua adalah senjata Tao tingkat teratas, sangat mengesankan. Selain itu, ada beberapa benda ilahi di dalam cincin penyimpanan itu, yang sangat berharga. Dia sudah menghitungnya, kalau bisa menjual semuanya, dia bisa mendapatkan sedikitnya ratusan juta kristal spiritual sejati. Untuk sekarang ini, dia tidak perlu lagi memikirkan uang. Kaya sekali. Sesudah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari cincin penyimpanan Jiano, lalu memakannya. Tak lama kemudian, energi misterius muncul dalam tubuhnya, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Zoxin mendadak bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Sander berpikir sejenak, lalu bertanya, senior, apa ada saran? Zoxin berujar, langsung balas saja. Sander terdiam. Zoxin berujar, sekarang sudah begini, tidak mungkin didamaikan juga, bagaimana menurutmu? Sander mengangguk. Benar juga. Sesudah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya. Zoxin tidak bicara lagi. Lelaki muda di depannya sangat keras kepala. Kalau bicara terlalu banyak, itu malah jadi masalah. Sesudah beberapa lama, Sander menarik napas dalam-dalam. Di waktu ini, luka-lukanya sudah hampir pulih. Sander mendadak mengernyit, lalu berujar, kalau sudah datang, kenapa tidak keluar? Hah? Mendadak terdengar suara dari sebelah kanan. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Muka Sander menjadi suram. Zoxin juga sedikit kaget. Bagaimana kamu bisa tahu? Sander berpikir dalam hati, aku menebaknya. Zoxin tak tahu harus bicara apa. Di sebelah kanan, suara itu mendadak tertawa. Waktu datang ke sini, aku melihatmu lagi menyembuhkan lukamu,
Jadi aku tidak keluar karena tidak menarik membunuh kultivator pedang yang terluka. Bersambung.